sini kita akan membuka kekuatan dari RPA dan OCR untuk diimplementasikan pada workflow finance atau proses dokumen yang ada di finance, Bapak Ibu semua. Oke, ini agendanya, kurang lebih ada 4 agenda di sini. Mungkin saya minta waktunya Bapak Ibu semua 10-15 menit untuk saya memaparkan teori atau materi dari apa yang ada di presentasi saya kali ini. Juga nanti di akhir ada sesi demo dari rekan saya, Hikari. Setelah itu saya harap ada sesi diskusi dari Q&A Bapak Ibu semua. Mungkin ada pertanyaan atau problem yang ingin disampaikan. Kita harapkan bisa diskusi di webinar ini atau bisa kontak kami langsung nanti di sesi yang terpisah seperti itu. Oke, jadi di agenda ini pertama saya akan bahas apa itu RPA dan OCR, konsep dasarnya, lalu dipaparkan juga oleh kami benefit apa yang didapatkan dari teknologi RPA dan OCR dan gabungan keduanya tentunya, juga bagaimana caranya implementasi RPA dan OCR, atau di akhir kami akan contohkan atau demokan dari penggunaan RPA dan OCR. Oke, kita mulai dari yang pertama, apa itu RPA? RPA adalah Robotic Process Automation. Kalau secara definisi adalah program atau software yang meniru manusia dalam melakukan aktivitasnya atau perilaku manusia yang repetitif, yang rule base-nya sudah jelas atau sudah ditentukan. Robotics Process Automation terdiri dari kata robotics. Robotics di sini adalah software yang maksudnya bukan robot secara fisik, software yang melakukan pekerjaan atau perilaku manusia di komputer. Sedangkan RPA berarti software yang melakukan proses secara otomatis yang sudah ditentukan workflow-nya sebelumnya. Dan si RPA ini akan menjalankan workflow sesuai apa yang sudah dibuat sama si programmer atau si pembuatnya sebelumnya. Kalau kata Gartner, lembaga survei dari luar negeri juga, RPA, sebentar saya nyalakan pointernya. RPA itu jadi salah satu top cost optimization techniques di IT. Ini di nomor 7. Perlu di-highlight bahwa di sini dimension adalah top cost optimization, bukan top cost reduction gitu ya. Karena walaupun RPA melakukannya secara otomatis, walaupun RPA melakukannya secara akurat, tapi bagaimana jika nanti ada anomali gitu, berarti itulah perannya manusia atau karyawan nanti untuk memanage, melihat bagaimana kerjanya si RPA dipastikan dengan baik bisa menyelesaikan pekerjaannya. Oke, terms di sini ada robot atau bot, itu adalah agent. Ketika RPA sudah dibuat, maka bot akan diletakkan pada satu device atau satu laptop yang didedikasikan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin implementasikan RPA, itu perlu satu device khusus, laptop, virtual machine, atau PC mungkin, yang dipasangkan atau diinstalkan robot atau kita sebutnya bot di sini, sehingga nanti si device tersebut akan dioperasikan secara otomatis sama RPA. Juga di sini ada configuration. Configuration adalah proses di mana kita membuat workflow sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Juga di sini ada vendor atau tools. Contohnya di sini ada Automation Anywhere, ada UiPath, ada Power Automate, dan lain-lain. Cuma yang di-highlight pada webinar ini yang akan didemokan oleh rekan saya nanti adalah platformnya UiPath. Tidak terbatas pada platform tersebut, jika ada kebutuhan mengenai platform lainnya pun bisa informasikan kepada kami, konsultasikan kepada kami, nanti kami akan bantu untuk assessment. Selanjutnya masih di definisi OCR sekarang. OCR adalah Optical Character Recognition, adalah teknologi yang mengkonvert data dalam bentuk optik ke dalam bentuk digital. Dalam bentuk optik maksudnya kalau data-data yang ada pada dokumen di scan, lalu data yang ada pada PDF, data yang ada pada image, itu bentuknya masih optik. Kenapa? Karena komputer masih membaca itu sebagai data gambar, nggak bisa diambil datanya. Contoh, kalau kita punya gambar dari dokumen, ada tulisan di sana, kita nggak bisa copy paste tulisannya. Itu karena komputer masih merecognize itu sebagai gambar. Untuk bisa tahu apa yang ada di dokumen tersebut, tulisannya apa, kita menggunakan teknologi namanya Optical Character Recognition. Kita recognize
karakter atau huruf atau kata apa yang ada pada data optikal tersebut. Makanya dinamakan Optical Character Recognition. Atau kita akan singkat hari ini menjadi OCR. Ini contohnya OCR dari Google Cloud. Seperti yang dilihat di sebelah kiri itu ada data dokumen invoice, bentuknya PDF, lalu OCR mengambil semua informasi kata yang ada pada invoice tersebut menjadi blok dan paragraf. Semua tulisan bisa di-convert menjadi data digital oleh OCR, sehingga nanti bisa diimplementasikan ke sistem lainnya. Cuman problemnya, menggunakan traditional OCR ini, strukturnya masih blok dan paragraf. Kita masih belum tahu yang mana yang invoice number, yang mana yang invoice date, dan seterusnya. Sehingga untuk bisa terintegrasi dengan sistem lainnya, kita masih butuh pre-processing dan butuh step tambahan untuk mengimplementasikan OCR-nya. Maka dari itu, kita sediakan solusi AI OCR. AI OCR sebenarnya nggak beda jauh dengan OCR biasa. AI OCR sama mengekstrak data dari dokumen, invoice, ke dalam digital data. Cuman bedanya, kalau tadi OCR sekedar baca datanya, di sini ada AI yang bantu kita merecognize data apa yang ingin kita ambil. Contoh di sini ada invoice date, ada invoice number, ada PO number, dan seterusnya. Data yang ada pada invoice tersebut akan diekstrak dan dilabeli secara otomatis sama OCR. Sehingga data outputnya terstruktur, nggak perlu lagi pre-processing, bisa diintegrasikan dengan sistem lain dengan mudah. Seperti itu. Oke, gimana cara kita implementasikan RPA dan AI OCR ini secara bersamaan? Kalau dilihat di sini, secara overview, workflow-nya kurang lebih seperti ini. RPA memang mengerjakan semuanya secara otomatis, tapi semua dilakukan pada komputer. Gimana kalau datanya ada di fisik? Gimana kalau datanya ada di email? Gimana kalau datanya keluar dari sistem bentuknya PDF? Maka RPA nggak bisa baca data tersebut. Makanya di sini ada AI OCR yang bantu baca data tersebut sehingga nanti bisa dilanjutkan sama RPA melakukan prosesnya secara otomatis. Kalau di sini contohnya, di gambar ini contohnya dari CSV yang udah diekstrak sama AI OCR, itu di-convert datanya atau dimasukkan ke datanya ke dalam database. Dari yang sebelumnya adalah data dokumen yang di-scan, lalu di-upload, nanti AI OCR yang melakukan digitalisasi datanya. Gitu. Nah, ini contoh satu prosesnya. Di sini ada contoh sales order processing. Di flow-nya, di sini dibagi 4, ada monitoring email inbox. Jadi setiap ada email masuk, di situ ada order baru yang isinya invoice. Lalu step selanjutnya adalah men-track ordernya, dimasukkan ke Excel. Lalu dibaca ordernya dari attachment yang ada dalam email, dibaca datanya ada apa aja, diekstrak informasinya lalu dimasukkan ke dalam SAP atau ERP. Semua proses ini memang bisa dilakukan secara manual, tapi kalau untuk 1, 2, puluhan data dalam sehari itu masih bisa dihandle sama manusia. Tapi gimana kalau datanya lebih dari itu? Gimana kalau datanya ada ratusan bahkan ribuan? Mungkin ini adalah PR untuk tim finance. Makanya di sini kita bisa lakukan secara otomatis. Nanti RPA bisa memantau, monitor email, inbox. Jika ada inbox masuk tentang orderan baru, RPA akan trigger untuk melakukan proses, 3 proses yang ada di sebelah kanan ini. Jadi nanti ketika ada email untuk sales order masuk, lalu RPA akan trigger menjalankan proses yang selanjutnya, track order. Masukkan semua data yang ada dalam email ke dalam Excel, lalu mendownload attachment-nya, membaca data yang ada di sana. Tentunya dengan bantuan AI OCR, kita bisa ekstrak datanya secara mudah, lalu dimasukkan datanya ke dalam SAP. Tentunya di SAP juga ada prosedur yang perlu dilakukan dalam input data. RPA pun tidak terbatas dalam itu, karena prosesnya adalah klik dan typing, semuanya bisa dilakukan sama RPA. Dibantu dengan OCR, proses sales order processing ini bisa dilakukan lebih cepat dan lebih akurat oleh RPA. Jadi benefit apa yang kita dapatkan jika menggunakan RPA dan OCR tentunya adalah efisiensi, kita bisa mereduce waktu pemrosesan satu dokumen, contohnya dari tadi saya sebut adalah invoice, lalu juga akurasinya, karena yang diproses adalah data digital yang sudah diekstrak oleh OCR, akurasinya akan lebih bagus dikerjakan oleh RPA, kecuali kalau memang datanya, sumber datanya memang salah, maka
data yang diinput juga akan salah. Maka dari itu akurasi di sini tergantung dengan compliance data yang ada di sini. Lalu juga ada cost savings dengan melakukan pekerjaan yang lebih efisien dan akurat, kita bisa mendapatkan benefit dari segi cost plus scalability. Nanti karena bentuknya software atau program, kalau kita udah implementasi ini dalam satu divisi atau dalam satu proses, kita bisa scale up kok ke divisi lainnya atau ke proses lainnya dengan program atau sistem yang sama. Nanti kita bedakan flow-nya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah employee satisfaction, dengan memberikan proses otomatisasi, memberikan proses hal yang repetitif kepada RPA, employee jadi lebih punya banyak waktu untuk mengatur strategi atau hal-hal lainnya yang tidak monoton. Jadi bisa fokus dengan pekerjaannya yang memang jadi tanggung jawab si employee tersebut. Oke, lalu kapan kita bisa menggunakan RPA dan AI OCR secara bersamaan? Di sini ada contoh ideal bagaimana mengimplementasikan RPA. Biasanya RPA diimplementasikan pada web interface application, pada aplikasi ERP, pada aplikasi CMS, pada aplikasi-aplikasi yang dibuat walaupun dalam bentuk custom, RPA masih bisa akses aplikasi tersebut, legacy atau platform, semuanya bisa diakses oleh RPA. Bisa secara otomatis diimplementasikan otomatisasi sesuai dengan flow-nya. Mengkolek data dari satu aplikasi, dari satu website, itu juga bisa dilakukan sama RPA. Lalu copy dan paste datanya, ekstrak datanya dalam bentuk yang terstruktur, mengikuti satu flow, atau membuka email dan seterusnya. Dan use case-nya biasanya RPA digunakan untuk mengambil data dari satu sistem ke sistem lain, membuat report periodik dalam waktu tertentu, melakukan otomatisasi secara terstruktur dari workflow yang sudah ditentukan. Juga melakukan memberikan notifikasi jika ada data yang perlu dipantau secara real time. Semuanya bisa dilakukan oleh RPA, as long kita tahu workflow-nya kayak gimana, kita tentukan dalam assessment nanti, lalu diberikanlah workflow-nya dalam bentuk RPA dan implementasikan semuanya secara otomatis. Gitu. Di sini kalau masih bingung, ada contoh use case dari RPA dan AI OCR di finance. Di sini ada dibagi dalam kategori, subproses, dan use case. Mungkin saya bacakan yang pertama aja. Di sini ada kategori financial reporting. Dalam proses cash flow statement preparation, kita bisa ekstrak bank statement yang sudah disiapkan dalam template tertentu, sehingga kita bisa accelerate preparation untuk cash flow statement-nya.